Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda masih membahas tentang tema nambah umur, nambah rezeki. Alhamdulillah. Dan ini Masya Allah nih Habib ya, mohon izin penjelasan ini Bib nih. Bicara masalah tentang apakah benar nih ketika seseorang memasuki usia di 40 tahun. Bahwa telah sempurna bentuk tubuh manusia dan juga posisinya dia ya. Maksudnya dalam umur 40 itu udah mateng lah gitu loh. Dan seseorang ini bisa dibilang rezekinya udah mapan. Dan bahkan ada juga orang yang rezekinya nggak mapan. Nah pertanyaannya ya, banyak orang yang sudah umur 40 tahun ngerasanya tuh rezekinya gitu-gitu aja. Apakah ada salah atau ada apa yang harus diperbaiki? Mau dijawab penjelasannya. Nah ini menarik. Harusnya kan mateng kan gitu. Sangat menarik. Ustadz Maulana Afwan umurnya udah 40? 47. 47. Mas Fadli? Saya rahasia. Umurnya berapa Mas Fadli? Sama. Enggak, saya lebih muda. 43, 44 ya. Udah berdoa belum? Udah, alhamdulillah. Masya Allah. Ada doa khususnya tapi? Ada khusus. Ntar habis ini. Mau. Ya, Jangan habis ini Afwan, sekarang aja. Mas Fadli ya siap. Ustadz Maulana Ustadz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Imam Malik berkata bahwasanya aku mendapati mereka para ulama di berbagai negeri mereka sibuk dengan pekerjaan dunianya dan bergaul dengan manusia-manusia yang lainnya. Tetapi ketika masuk usia 40 tahun mereka menjauh daripada manusia tersebut dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Usia 40 ini adalah di mana titik kesempurnaan akal manusia. Tadi ada yang dikatakan oleh Ustadz Syam akil balik, ya kan? Ketika dia usia kurang lebih 15 tahun, ada yang 13 tahun, ada yang 9 tahun. Nah di sini adalah akalnya sempurna. Akal yang betul-betul sudah mapan matang. Tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka berusia 40 tahun. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menetapkan rizkinya, ajalnya, jodohnya, dan lain-lain. Maka dia sebagai hamba Allah yang berikhtiar. Kalau ada hamba yang ditanya, saya rizkinya nih 40 tahun berubah apa enggak sih? Saya rizkinya kalau 40 tahun segitu-gitu aja atau enggak sih? Nah rizki ini adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tanya, saya ini 40 tahun udah sulit untuk ini, untuk itu. Usia kematangan kan 40. Kalau 40 saya rizkinya segitu berarti gak akan nambah lagi. Belum tentu seperti itu juga. Karena apa? Itu adalah kehendak Allah. Manusia boleh meminta kepada Allah. Allah maftah lana abwaba rizqan wasi'atan mubarakah. Wa rizqan halalan thayyibatan mubarakah ya Rabb. Minta dibukain pintu rizki yang banyak, yang berkah dan lain sebagainya. Kalau misalkan dia ikhtiar di usia 40 tahun pun tetap diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun belum mapan. Insya Allah kedepannya akan lebih mapan lagi, lebih berkah lagi, lebih banyak lagi rezekinya. Ingat, rezeki yang banyak itu harus dengan berkah. Rezeki yang banyak itu untuk ibadah kepada Allah. Ada orang rezeki banyak buat maksiat. Subhanallah. Rezeki banyak tapi nggak bayar zakat, celaka. Rezeki banyak tapi digunakan untuk yang gak benar, hancur. Rizki banyak untuk ibadah, berkah, bangun masjid ini, itu dan lain sebagainya. Inilah keberkahan yang tiada tara di dalamnya. Orang boleh sakhwatul agniya, kaya, dermawan. Masya Allah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang punya duit banyak tapi enggak dermawan, pelit, kikir dan lain sebagainya. Binasa. Oleh karena itu 40 ini menarik usia 40. Dan juga di usia 40 bahwasanya kita harus berdoa, minta kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Ahqaf ayat 15. Makanya kita berdoa nih ada doanya. Bareng-bareng nih yang usianya udah 40 nih. Bareng-bareng semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi duriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah yang Engkau telah berikan kepada aku, kepada orang tuaku, ibu bapakku ya Allah. Dan berikanlah kepada aku ya Allah mendapatkan amal yang saleh, amal yang berkah di dalamnya. Ya Allah ridha ya Rabb, dan berikanlah kebaikan-kebaikan kepada aku dan memberikan kebaikan kepada keluarga kami ya Allah.
kepada anak cucu kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Sesungguhnya ya Allah, aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang atau manusia yang berserah diri kepadamu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini doanya ada di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Siapa orang yang usia masuk 70 berharap kebaikan di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan di dalam usianya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran Bib atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Ini mungkin berkaitan langsung dengan tema. Kita bicara masalah nambah umur harusnya nambah rezeki. Tapi banyak orang yang nambah umur ternyata rezekinya nggak nambah-nambah. Nah ini apa mungkin kelalaian-kelalaian yang kita lakukan yang menyebabkan sampai rezeki kita nggak nambah. Atau rezeki kita jadi melayang sia-sia. Kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Maulana. Ustadz Maulana mau izin penjelasannya. Izin Tafadhol. Habib, Ustaz izin Ustaz Sam. Maulana. Ternyata ada 3 yang menyebabkan manusia itu bertambah umurnya, kok rezekinya makin berkurang. Ditambahkan rezekinya kok tidak berkah. Ternyata ada 3. Yang pertama adanya bentuk kelalaian dalam penggunaan rezeki buat keluarga. Dia zalim pada keluarga. Ketahuilah orang yang sudah punya keluarga itu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena kalau orang sudah berkeluarga itu Allah titipkan rezeki anaknya kepadanya. Iya. Jamaah. Oh jamaah. Iya. Aku perlihatkan terus Iya TV-nya. Allah, tahu sih jadi Gitu. ribet ngurusin gitu nih biar kelihatan. Jadi bukan makin dekat dengan keluarga. Padahal rezeki yang hebat itu kalau bersama dengan keluarga. Masya Allah tabarakallah. Siapa yang mendoakan kita kalau bukan anak kita? Betul. Mungkin orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, sahabat kita mendoakan. Palingan setahun. Iya palingan sekali setahun lah. Tapi kalau anak cucu kita luar biasa. Makanya makin dekat. Makanya beda usia, beda umur. Kalau usia angka tapi umur itu kebaikan. Jadi ada orang usianya mungkin 40 tahun. Tapi umurnya makin panjang karena dia meninggalkan majelis. Ada majelis yang dibuat, yang ditinggalkan. Sehingga selama ada majelis itu, selama itu maka dapat terus pahala. Yang kedua, ada orang dapat rezeki tapi rezekinya tidak bermanfaat untuknya. Kenapa? Karena dia melalaikan akan kesehatan. Dia cuma lihat itu donat lewat. Dia cuma lihat itu nasi lewat. Karena dia tidak bisa makan nasi lagi. Daging lewat-lewat. Tidak bisa makan daging lagi. Kasihan, kolesterol. Jadi panjang usianya tapi kesehatannya dilalaikan sehingga rezekinya kurang yang dinikmati. Karena rezeki itu kan cuma 3. Yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Kalau kita lihat orang miskin lebih banyak makannya. Orang kaya iri. Cobalah kalau lihat Mas Padli makan. Kasihan banget hidupnya. Dia tidak bisa makan gorengan lah. Tidak makan. Kalau aku makan semua. Tapi ingat pola kesehatan itu juga harus penting dijaga. Apa yang kau makan hari ini engkau akan tua nanti ketika engkau sudah tua. Jadi jaga. Nabi itu alhamdulillah tidak pernah sakit. Sakitnya itu pun karena maaf ada santet. Ada yang ngirim atau karena diracuni. Nabi tidak pernah sakit gara-gara tidak memperbaiki pola hidupnya. Yang ketiga, ia menyebabkan makin tua tapi rezekinya ya Allah, yakni karena tidak memanfaatkan waktu. Malas lah. Ada namanya gini. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apa susahnya? Apa susahnya kita rubah jadi? Bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Senang terus dong berarti. Senang terus. Oh Masya Allah. Menikmati, diatur waktu sedemikian rupa sehingga tidak ada yang terzalimi, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang menuntut itu. Masya Allah. Jadi bagusnya gitu ya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak itu hidupnya itu Masya Allah. Luar biasa, tapi harus diperhatiin tadi. Iya. Jangan sampai juga tadi kesehatannya nggak dijaga, akhirnya duitnya juga habis buat Makanya kesehatan Imam doang. Al-Ghazali membagi 8 jam untuk Allah, 8 jam buat diri, Betul. 8 jam buat sesama. Masya Allah. Dan di jamaah Islam itu yang ada di rumah. Saya akan bacakan sebuah artikel, ada artikel menarik tentang orang yang panjang umur ya. Nenek ini sampai 100 tahun. Wow. Karena banyak makan roti panggang. Masya Allah. Ini dia nih di belakang nih ada nih. Tuh. Banyak orang tua yang berusia sangat panjang. Salah satunya nenek yang baru saja ulang tahun 100. Menurutnya rahasianya karena banyak makan roti panggang. Kalau Ustadz Maulana nggak bisa Ustadz Syam. Nggak nendang.
Dia harus Kenapa? nasi itu. Harus nasi sama Harus rendang. nasi sama rendang. Nasi kuning paling nggak bisa tuh ditinggal itu. Pasti semangat. Tapi gini, Ustaz saya mau izin sebelumnya ya. Ada pertanyaan lagi nih dari jemaah juga ya. Seperti apa sebenarnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita itu bukan hanya umur kita yang bertambah. Tapi kalau bisa ditambahkan juga rezeki dan juga kebaikan kita dalam kehidupan. Karena kita kalau misalnya cuma umur panjang tapi nggak baik kan percuma. Nggak ada rezeki juga percuma. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman Mas Fadli Ustaz. serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala serta para orang tua yang sedang menyaksikan Islam itu indah yang usianya panjang subhanallah dengan amal kebaikannya yang baik juga yang berkualitas juga. Maka Al-Qur'an mengatakan ba'dana qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172 Allah katakan wahai orang-orang yang mengaku beriman. Yang beriman, subhanallah, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Amalan pertama yang diajarkan baginda Nabi SAW atau yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yakni makanlah sesuatu yang baik. Kulu min tayyibati, makanlah sesuatu yang baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, apa yang kami bagikan kepada kalian. Maka pemilihan makanan ini juga termasuk daripada ibadah. Pemilihan makanan yang berkualitas adalah termasuk daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah tidak katakan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati halalan thayyiba, tidak. Tapi di ayat sebelumnya Allah katakan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Di ayat sebelumnya Allah katakan wahai sekalian manusia, mau beriman tidak beriman semua manusia makanlah yang halal lagi baik. Tapi ketika Allah katakan wahai orang-orang yang beriman, kata halalnya dihilangin. Kenapa? Karena kalau sudah ada iman dalam diri seseorang, pasti dia tidak mau mencari yang haram. Pasti dia hanya mau makan yang halal. Maka subhanallah, amalan pertama makanlah sesuatu yang baik. Yang kedua tentunya halal. Kalau mau rezeki kita bertambah maka jauhilah sesuatu yang haram. Baik yang haram zatnya ataupun yang haram dari cara mendapatkannya. Orang yang berusaha mencari yang halal Allah akan perbanyak rezekinya. Kemudian doa-doa yang diajarkan baginda Nabi SAW. Yang pertama, Nabi selalu berlindung daripada kefakiran. Nabi selalu berlindung daripada kemiskinan. Jadi jangan katakan, jangan di framing nih. Orang Islam harus miskin. Kalau ada orang Islam kaya raya berarti dia bukan orang Islam. Subhanallah. Kalau ada ulama kaya raya berarti dia ulama su. Jangan seperti itu. Jangan di framing orang berilmu, orang beragama tidak boleh kaya raya. Jangan. Maka orang-orang tidak ada mau berlomba-lomba mencari ilmu agama. Padahal Nabi selalu berlindung daripada kemiskinan. Nabi itu kaya raya. Tapi Nabi mau hidup sederhana. Bukan Nabi miskin. Nabi kaya raya subhanallah. Maka kita minta sama Allah berlindung daripada kefakiran terlebih dahulu. Sebagaimana Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kefakiran, kemiskinan. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minta sama Allah terbebas daripada hutang piutang. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Insyaallah jamaah sudah sering mendengar dan menghafal. Kemudian yang ketiga, ini doa sekaligus amalan. Nabi membaca doa yang insya Allah jamaah hafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kapan dibacanya? Nah ini dia nih. Kapan dibacanya? Nabi senantiasa membaca doa ini setelah salam daripada sholat subuhnya. Maka amalannya bangun sholat subuh berjamaah. Setelah salam daripada sholat subuh berjamaah, baca doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyiba. Dan rezeki yang baik ya Allah, yang halal berkah banyak ya Allah, mudah. Subhanallah. Dan aku mohon kepadamu daripada amalku yang diterima. Kemudian barulah dalam riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW mengajarkan doa agar senantiasa dicukupkan umurnya, dicukupkan rezekinya, dipermudah usianya, dipermudah rezekinya. Yakni Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak.
segala jenis zikir yang kita baca di pagi dan sore hari itu seyogyanya adalah sesuatu yang membuka pintu rezeki. Amin. Namun bukan hanya itu, harus diperhatikan rezeki yang halal yang insya Allah membuat rezeki kita berberkah dan umur kita panjang. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Mas Jazakallah Fadli. khairan kasiran buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk ya di segmen Tanya Dong Ustaz. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.